Halo Dek, apa kabar Dek? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Mas Andi gimana Pertemuan kabar? sehat-sehat. Kemarin katanya habis sakit, Kemarin cuman berapa hari sih? Cuma 4 hari lah, 5 lah. 5 ya. Tapi recovery-nya lama ya. Mm-mm. Lumayan lama, recovery-nya 1 minggu. Oke, Dek, ini kita udah ada di akhir tahun loh. Udah ada di Tahun akhir tahun tahun. 2021 tuh kayak orang lagi tidur, menurut gue. Kenapa? Lagi Eh, tidur kenapa tuh? Awal tahun merem, pas bangun tahu-tahu udah akhir tahun. Benar, tapi nggak berasa banget ya. Kita saking nggak kemana-mananya ya, mungkin ya, nggak Iya. berasa Jadi itu. Saking kalau nggak gue nggak tahu, kemana-mana. yang lo rasain tuh tahun 2021 apa Dek? Ya, yang gue rasain tuh kayak nggak ada tahun 2021, by the way. Karena nggak ada histori sama sekali. Histori kehidupan tuh nggak ada di tahun 2021. Bener-bener kayak lu monoton, hidup lu monoton di rumah udah gitu doang. Tapi kan lo dapet suami 2021. Iya sih, dapet suami. Cuman kan meskipun dapet suami juga tetap aja gue nggak kemana-mana, Mas. Gue di rumah aja. Menjadi ibu rumah tangga yang baik. Allah. Mungkin karena masih efek COVID kali ya dari 2020, terus 2021 Karena kemarin. setelah gua nikah itu tuh langsung PPKM level 4. Iya, jadi kan kebetulan puncaknya COVID di Indonesia tuh pertengahan tahun ya, antara bulan Juni, Juli, Agustus ya. Nah, itu mungkin waktu-waktu yang Iya, berat sedangkan buat gua kita semua. nikah Juni. Iya, masih bisa bikin acara di luar ya. Tetap sih harus ada izin ke sana kemari, tetap harus kayak ikutin protokol dan emang benar-benar si tamu undangan juga nggak nyampe ribuan. Mungkin kalau di rumah tuh bisa nyampe ribuan ya, bisa balik modal lah. Tapi Oh, nikah kalau kayak bisnis balik modal. By the way, sebenarnya apa gimana? enggak. By the way kan tahun 2021 itu udah mau selesai. Ya kan, Mm-mm. mungkin kita mau ngobrolin sesuatu yang ada di 2021 mungkin. Gitu. Mm-mm. Atau sorry, maksudnya yang bakalan udah ada beberapa berita tentang ramalan-ramalan sebenarnya, tentang 2022. Oh iya, kayak si tukang ramal yang tahun 2012 ya, kalau nggak salah 2012 apa 2000 berapa gitu, mau ada kiamat lah, inilah itulah. Itu bukan sih? Iya. Tapi lo percaya nggak sih sama sama yang namanya ramalan-ramalan? Sebenarnya walau alam ya yang kayak gitu nggak percaya sih Mas sebenarnya. Soalnya kayak ketika lu diramal, misalnya diramal diri gue sendiri nih, misalnya itu ada aja yang benar dan ada aja yang salah gitu. Jadi kayak percaya nggak percaya 50-50% lah kalau gue. Tapi kalau misalkan ada berita tentang ramalan di Indonesia nih, terus lo baca atau lo menyimak, lo percaya apa enggak sama ramalan-ramalan yang Ramalannya dibuat sama tentang apa ramal? dulu? Kenapa? Ramalannya tentang apa dulu? Kayak kalau tentang hari kiamat lah, inilah itulah, itu kayaknya nggak percayanya lebih banyak sih. 80% nggak percaya, percayanya 20% gitu. Kalau kayak bencana, terus kecelakaan, Mm, terus tokoh artis oh, meninggal gitu gimana? oh. Kalau itu sih ya kayak 80-20% kalau menurut gua. Nggak percayanya 80, 20%-nya percaya gitu. Soalnya kita nggak bisa dibilang nggak percaya sepenuhnya. Gitu. Karena kita bakalan terdoktrin gitu loh, Mas. Ketika banyak banget netizen yang ngomong atau apapun, otomatis kan kita ikut terdoktrin. Oh iya kah? Gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya percaya nggak percaya aja sih menurut gue. Oke. Kayak gini deh, kita bahas sedikit berita-berita kali ya. Gue coba share screen di sini ya. Boleh. Oke. Mungkin gue pengen bahas sedikit tentang mungkin nanti industri vape ke depannya kayak gimana menurut lu di tahun 2022. Ramalan. Nah, ntar lu lah, jangan baca beritanya dulu nih. Hmm.
Tapi menurut lo industri vape di tahun 2022 kayak gimana? Terus menurut lo kayak gimana ya? Menurut lo terus apa tuh namanya pendapat lo lah di industri vape sama harapan di 2022 kayak gimana? Kalau menurut gue industri vape di tahun 2022 itu kayaknya makin banyak event sih kalau menurut gue, makin kayak awal-awal COVID gitu loh, makin masih ada event kayak gitu. Lebih seru deh kayaknya dibanding tahun 2021 yang gak ada event sama sekali ya. Kalau menurut gue gitu. Terus harapan gue di tahun 2022 itu benar-benar pandemi itu benar-benar hilang kalau menurut gue. Tapi gue masih nggak yakin sih bahwa pandemi itu bakalan hilang. Kenapa lo nggak yakin? Gak yakinnya karena satu, makin banyak varian baru. Terus kedua, tingkat di Indonesia itu kayak benar-benar lebih banyak orang yang kena gitu. Orang yang kena. Jadi si COVID ini tuh kayak permanen aja menurut gue. Ngerti nggak sih? Kayak nggak hilang-hilang, bener nggak sih? Ya kan, memang pernah dikasih tahu sama ada beberapa, gue nggak ngerti lah, entah profesor, entah ilmuwan, ya kita memang harus siap hidup berdampingan dengan virus ini gitu. Iya. Ya kayak pilek, cacar, mungkin kayak gitu kali ya. Nah, sebenarnya ada virus yang lebih bahaya dibanding virus ini. Cuman kan kita orang nggak tahu ya. Cuman menurut gue virus yang paling terupdate itu ya virus ini. Jadi otomatis orang tuh lebih mementingkan virus ini dibanding virus yang lebih bahaya dari virus-virus lain. Kalau menurut gue kayak gitu ya nggak sih? Ya mungkin karena virusnya baru dan penularannya tuh cepat gitu. Ya. Bisa ada melalui udara, terus barang yang kepegang, apalah gitu kan. Bahkan berdekatan dengan orang yang positif aja tuh bisa nularin gitu. Tadi lu bilang bakal ada event ya 2022 iya, ya? Kayaknya bakalan ada event lagi menurut gue. Karena kan gue udah dikontak juga kan jadi juri di sono, terus kayaknya bakalan ada lah gitu keseruannya di tahun 2022, adalah historinya tentang vape di 2022. Kayak enggak di 2021 kan emang benar-benar stuck banget di rumah, nggak kemana-mana dan nggak ada event sama sekali. Kayak rencananya gitu tuh bulan apa sih eventnya? Sumatera apa? Sumatera Vape. Iya, Sumatera. Sumatera Vape apa sih namanya? Vape Expo kalau nggak salah. Sumatera Vape Expo di Palembang ya? Iya. Gue kan masuk ke vape, benar-benar masuk ke vape kan nggak dari awal banget ya. Gue masuk vape tuh sekitar 2019, 2018 lah. Event itu selalu di Pulau Jawa gitu. Sebelumnya ada nggak sih event di Sumatera? Sebelum-sebelumnya? 2017 mungkin, 16, 15? Kalau event kalau aku banyak sih. Aku salah satu orang yang menghadiri event di luar Pulau Jawa. Aku banyak kayak Parepare, Palu, terus Palembang juga ada. Udah aku hampir ke 3 kali sekarang. Kalau sama yang ini tuh 3 kali berarti aku ke Palembang. Ke Parepare 2 kali, kayak gitu. Banyak sih, alhamdulillah sih. Kalau buat ukuran yang daerah-daerah di luar Pulau Jawa, aku udah banyak kunjungin. Makassar. Semoga aja nanti event vape-nya dibolehin ya di Palembang ya. Nanti bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Iya. Semoga eventnya diperbolehkan dan memudahkan event vape fair yang udah ketunda 2 tahun. 2 tahun. Dari 2020, 2021 ya, sekarang udah mau masuk 2022. Tadi gue baca berita deh tentang industri atau usaha yang akan berkembang di tahun 2022 gitu. Mana Oke. Jadi ini ramalan tentang industri. Iya, industri usaha lah katanya. Jadi ada ahli Feng Shui, Johan Suyangga, yang menyebut ada beberapa bisnis yang cukup baik untuk dikembangkan pada tahun 2022. Yang berhubungan dengan transportasi dan ekspedisi, katanya deh. Tapi menurut gue, transportasi dan ekspedisi itu tuh udah jalan dari beberapa tahun yang lalu dan itu nggak mungkin tutup. Kalau menurut gue selama COVID, bisnis ini loh yang paling menguntungkan karena orang nggak kemana-mana dan mobilitasnya kan nggak banyak. Menurut gue bisnis ekspedisi itu jalan banget loh selama COVID. Benar.
apalagi kan kita di rumah aja tuh, apalagi buat perempuan-perempuan kan otomatis kan ngelihat barang sedikit lucu kan langsung check out ya kebanyakan sekarang. Jadi ekspedisi apapun kalau menurut gue dari dulu itu tuh benar-benar berjalan aja, nggak ada matinya kalau menurut gue. Nggak cuma di tahun 2022 tapi dari dulu, dari beberapa tahun ke belakang tuh memang benar-benar jalan melesat gitu, apalagi waktu ada pandemi awal-awal. Benar-benar kan e-commerce dibanjiri banyak banget orderan, ekspedisi juga kayak gitu sih menurut gue. Jadi nggak cuma di tahun 2022. Jadi kalau menurut lo sebenarnya bisnis ekspedisi itu udah berkembang sebelum tahun 2022 ya, harusnya ya, sebenarnya ya. Iya, gitu kan. Nah, ini kita coba baca berita-berita aja lah. Mungkin ada yang nonton pengen nyoba bisnis, ini kan pelan-pelan apa ya, mungkin ini bisa dicoba lah. Iya. Ya kan? Terus Ekspedisi, katanya ekspedisi apa industri gitu. pariwisata dalam negeri juga mengalami perbaikan sehingga usaha wisata akan baik untuk dilakukan katanya. Tapi yang luar biasa itu ekspedisi. Dan perekonomian Indonesia akan semakin baik gitu katanya deh. Wah, kalau katanya ya, semoga aja lah ya. masih katanya ya teman-teman. Gue sih untuk yang baik-baik di tahun 2022 tuh gue setuju aja sih Mas. Kalau menurut gue untuk yang baik-baik, semua harapan kalian yang baik-baik gue bakalan aminin itu gitu. Jadi buat kalian mungkin yang mau ikutan mau belajar usaha atau apapun juga ya, mudah-mudahan kalau di tahun 2022 itu berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya, amin. Terutama COF dan yang lain-lain. Amin. Kan gue bilang tadi semoga bisnis industri vape-nya juga terus maju gitu kan. Apalagi kan kebanyakan brewer itu ada di Jakarta lah, Pulau Jawa. Dan untuk mendistribusikan liquid itu ya pasti pakai banget lah, namanya ekspedisi. Gitu. Nah, ngomongin soal vape, gue juga mau ngasih tahu sedikit info nih, deh. Untuk tahun 2022, itu tidak akan ada liquid baru kemasan 100 mili. Lu pro apa kontra dengan liquid kemasan 100 mili? Gue sih pribadi loh. Pribadi sih gue jujur gue jarang banget beli 100 mili dan emang gue nggak suka dengan taste yang 100 mili itu dibanding yang 60 mili ya. Mungkin kapasitas pemakaian sih menurut gue. Karena gue cocoknya sama 60 mili, ya udah gue 60 mili aja gitu. Memang 100 mili bagus dong. Lo kan secara halus menyeratkan lo bukan kontra sih. Lo lebih suka dengan liquid 60 mili. Lebih suka. Nah, lebih suka sih bukan kontra. Bukan sisi negatif. Kurangnya 100 mili itu buat lo apa? Di apanya gitu? Satu, pemakaiannya terlalu lama ya, karena kan kita nggak tahu ya kandungan yang ada di dalam vape itu tuh bisa bertahan berapa lama, kan kita nggak tahu karena nggak pernah ada expired, ngerti nggak sih? Si expirednya itu tuh kayak nggak pernah ditonjolin, dikasih tahu. Misalnya ini pakainya 2 tahun lah, kita kan kapan nggak tahu belinya kapan gitu loh, lupa. Gitu, gue bukan tipikal orang yang menyimpan barang yang lama terus dipakai lagi. Gue bukan tipikal orang yang kayak gitu. Jadi emang taste-nya juga tuh bakalan beda jauh sama yang 60 mili kalau menurut gue. Oke, tapi kalau ini kan dari pendapat pribadi lo ya. Kalau dari beberapa toko yang udah pernah ngobrol sama gue, dari sisi bisnisnya ke toko-toko vape itu adalah repeat order customer buat beli liquid lagi itu terlalu lama. Iya, memang terlalu lama karena ngabisinnya itu loh Mas. Dan ngabisinnya itu tuh bukan sebulan mungkin habis ya kalau ya terus-terusan, tapi kalau menurut gue 60 mili aja cukup. Dan budaya vapers yang banyak vapers baru, kalau gue ngobrol ya beberapa, ini gue ngerangkum aja dari beberapa toko tuh ngomong vapor sekarang itu beli karena penasaran doang. Jadi, wah kayaknya enak gitu. Pas dicoba di toko vape, wah enak, seminggu, 2 minggu, bosan, terus langsung kemudian cepet bosan. Ya, baru kepake mungkin sekitar 20%,
udah banyak yang dijual di marketplace sebenarnya. Mungkin yang kayak gitu-gitu tuh bukannya kita melarang ya, cuman maksudnya apa ya? Ya itu sih sebenarnya kurang bagus sebenarnya buat bisnisnya gitu. Iya, karena Kalau menurut gue pribadi ya. Iya, karena tadi gue bilang si liquid vape itu kan apalagi penggunaan orang lain kayak gitu kan kita nggak tahu ya berapa lamanya, kapan dibukanya, kapan belinya kan kita nggak tahu. Jadi otomatis kan nggak mungkin dong ketika brewer turun bikin liquid terus nggak didiamin dulu terus langsung dijual, langsung didistribusiin, nggak mungkin langsung laku dong, tiba-tiba fresh from the oven tuh nggak mungkin gitu loh. Jadi itu nunggu beberapa waktu juga gitu. Jadi nggak langsung. Kita nggak tahu ya, mungkin setelah dipakai orang itu lupa nutup botolnya berapa lama, ya kan? Itu mungkin ujung-ujungnya juga ngerubah ke tes dari liquidnya sendiri. Dan infonya itu nanti tahun 2022 cuman ada 3 jenis botol. Oh, apa tuh? Botol apa aja? Botol 15 mili, botol 30 mili, sama botol 60 mili. Oke, jadi emang paling besar itu di 2022 itu yang 60 mili ya? Ya, paling besar 60 mili. Jadi nggak ada liquid baru, keluaran baru yang dijual. Sorry, misalkan ada kayak COF ngeluarin liquid 100 mili, itu nggak mungkin ada. Karena peraturannya tahun 2022 itu udah nggak ada liquid 100 mili lagi. Gitu. Oke. Karena COF juga nggak pernah bikin yang nggak pernah, kita selalu ngeluarin liquid 60 mili sebenarnya gitu. Oke lah, kita mendoakan yang terbaik ya buat industri vape ya. Kedepannya semoga tambah maju, semoga tambah ramai, pemakai barunya tambah banyak, dan persaingannya sehat dah. Kalau doa gue sih gitu aja gitu. Ya, nah, dan event-event juga makin banyak ya. Iya, event-event makin banyak, makin rame. Nggak cuma di Palembang doang, mungkin nanti setelah Palembang ada lagi, mungkin kayak di Medan, Sulawesi gitu ya, kayak di Makassar mungkin, terus di Kalimantan, di Bali pernah. Ya Indonesia Timur Barat lah mungkin nanti. Kalau yang langganan kan kayak Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya pasti ada kan? Ya itu kayak langganan banget nggak sih? Bahkan gitu Surabaya Vape Heroes aja. Jawa. Surabaya Vape Heroes juga kalau nggak salah udah ke pending 2 tahun kalau nggak salah, belum mulai sampai sekarang kan? Oke, kita mulai lagi deh, kita ngobrol-ngobrol lagi deh soal ramalan-ramalan. Tadi kita udah ngomongin berita-berita baik, nah sekarang gue mau ngomongin berita-berita buruk yang lo katanya nggak percaya. Ini ada dari jpnn.com. Mbah Mijan nih, lu baca nggak? Iya, baca. Coba lu bacain. Ramalan 2022, Mbah Mijan sebut banyak tokoh penting keguguran. Perasaan Mbah Mijan tuh nggak ngerti deh gue. Kayak gue pernah lihat beritanya tentang si DJ Katy, tahu nggak? Katanya hamil karet. Ingat nggak? Ini yang di podcast kemarin-kemarin itu ya? Iya, katanya hamil karet katanya. Tapi gue nggak ngerti sih. Menurut dia emang dia bisa ngeramal atau enggak? Gue nggak ngerti. Oke, itu pendapat lo pribadi ya sebenarnya. Iya. Ini sama. Ngerti, tadi kan ini ramalannya, terus beritanya katanya Mbah Mijan ini mengatakan bahwa hal negatif lebih banyak bakal terjadi di 2022 dibanding sesuatu yang positif. Oke, pendapat lu nih, Dek. Bahwa hal negatif lebih bakal banyak terjadi di 2022. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih namanya masa depan itu nggak bisa diprediksi ya Mas ya. Siapapun itu nggak bisa diprediksi gitu loh. Menurut gue sih gimana seseorang menanggapi hal itu sih. Mau menanggapinya dengan positif atau dengan negatif, gue nggak ngerti ya. Sedangkan gue sendiri kan nggak tentu gue selalu positif terus tuh nggak tentu. Gue ada negatifnya juga gitu. Jadi kayak gimana orangnya menanggapi sesuatu hal. Ini katanya positifnya cuma 25%, negatifnya 75%. Dia tuh ngasih tahu tuh negatif dan positif itu tuh tentang apa? Tentang apa yang dinegatifin tuh apa gitu loh kalau menurut gue.
Kayak prediksinya itu kayak nggak akurat, lebih ke dia cuma menebak gitu sih menurut gue. Menebak yang pasti bakal terjadi. Kayak gini nih. Ini gue terusin lagi, katanya di tahun 2022 Mbak Mijan memprediksi tokoh-tokoh penting dan orang populer di Indonesia bakal berguguran. Tapi gue nggak ngerti sih di jpnn.com ini disebutnya memprediksi bukan meramal. Prediksi sama ramal beda dong harusnya, bener gak? Iya, kalau memprediksi kan kayak nebak gitu kan, prediksi gue nih gitu. Jadi kayak bukan ngeramal. Gue juga nggak tahu sih, nggak ngerti juga. Gue nggak terlalu percaya sih gue akan hal itu. Ketika namanya orang yang berguguran, misalnya tokoh nih, artis nih atau siapa nih berguguran, ya itu kan berarti tandanya dia itu lagi ada di bawah. Kalau gue begitu mikirnya, dia lagi ada di bawah. Iya nggak sih? Karena kan roda itu berputar. Mungkin ya, gue nggak tahu sih. Kalau gue, ini juga pendapat pribadi gue. Kalau misalkan ada orang meramal gitu, misalkan ada orang yang meramal itu menurut gue adalah orang yang bilang di tahun 2022 ada tokoh politik huruf depannya X, dia akan meninggal di bulan April. Kalau beneran meninggal sih gue baru percaya. Iya, dia. Nah, itu baru ramalan. Tapi kalau ya gue menurut gue pribadi di sini memprediksi tokoh-tokoh penting dan orang populer di Indonesia bahkan berguguran. Kalau menurut gue yang namanya umur kita nggak tahu. Mau dia tokoh penting, mau dia artis, mau dia selebgram, mau dia orang biasa, kita nggak tahu umurnya sampai kapan kan. Dan iya, umurnya sampai kapan. Iya, dan yang namanya tokoh, artis, orang populer itu bisa turun gitu iya, kan, roda itu berputar. Iya, bisa meninggal di tahun 2022 gitu. Kayak yang di bulan Desember ini, kayak kalau kita ngikutin kemarin ya, Laura Anna selebgram itu kan lagi banyak diundang loh, lagi banyak diundang artis. Lagi ngehits. Lagi trending di YouTube kan. Setelah diwawancara di podcastnya Om Deddy Kobuzer, terus sempat bikin konten sama Nagita Slavina kalau nggak salah. Iya, terus bikin podcast sama Deddy Sumargo ya. Ya, terakhir sama Denny Sumargo, setelah itu tiba-tiba meninggal. Itu kan membuktikan kita nggak tahu gitu. Itu tuh umur seseorang tuh kita nggak tahu gitu kan. Benar. Ya kan? Ya gue sih nggak tahu. Orang-orang awam pun bakal bilang, bakalan bisa bilang prediksi saya di tahun 2022 akan ada tokoh politik meninggal. Ya mungkin akan ada tokoh politik. Cuman kita nggak tahu siapanya itu gitu loh, kapannya itu. Kalau ramalan kan pasti dikasih tahu tuh misalnya bulannya apa. Kayak almarhum siapa sih namanya yang kemarin tuh yang baru meninggal, yang ngeramal juga. Oh, siapa tokoh peramal yang meninggal? Iya. Mbak Yu. Iya, Mbak Yu meninggal juga kan, katanya ada yang meninggal, siapa? Tapi itu gue nggak tahu benar apa enggak ya, gue nggak tahu. Terus ada yang hari kiamat katanya 2002 berapa gitu. 2012. Terus dianya yang kena. Iya, dianya yang meninggal. Itu Mama Loren. Itu gue ingat loh, dia ngeramalnya setelah tahun 2012 saya nggak bisa ngeliat lagi gelap, ternyata dia yang meninggal. Iya, berarti itu tuh notice buat diri sendiri kalau menurut gue gitu. Oke. Kita lihat lagi ya berita selanjutnya ya, ada apa lagi? Oh, nggak ada. Cuman tadi gue baca sekilas di halaman pertama ini. Sebentar. Tadi tuh ada di halaman pertama ini. Katanya meskipun banyak meskipun banyak negatifnya, katanya di tahun 2022 ini banyak hal positif kemungkinan banyak terjadi katanya. Ketika kita menemui zaman kolosungsang, maka apa yang kita lakukan itu bisa mendatangkan rezeki, itu kelebihannya katanya gitu. Ya kalau menurut gue selama kita masih bisa berusaha, rezeki apapun itu bakalan datang ke diri kita nggak sih? Benar. Ya kan? Kalau kita berani berusaha, terus emang jalannya juga benar, tuh bakalan ada terus rezekinya. Iya, bukan kita diem aja kan, bukan kita diem rebahan, terus tiba-tiba dapat uang jatuh turun dari langit, ya kayak gitu. Kita pasti ada usahanya, gitu. Nah, kan miskin kerja gitu ya. mau iPhone 13.
kerja, gitu lah. Kerja, jangan rebahan, ingat. Nah, tadi kita ngerasa sedikit keramal karena di hari ini gue buat record Zoom sama Dea, itu gue tadi coba browsing, banyakan masih ramalannya Mbak Mijan. Gue nggak tahu kalau misalkan nanti ada ramalan-ramalan mbah-mbah yang lain atau paranormal yang lain. Ini gue cuman ngebahas doang ya, reaction kita tentang ramalan-ramalan ini. Nah, tadi biasanya deh kalau zaman kita dulu nih, entah kita masih sekolah atau ngobrol sama temen-temen tuh, suka ada yang nanya, zodiak lo apa? Gitu kan, zodiak gue misalkan Aquarius, terus tiba-tiba bakal dibacain tuh. Kalau zaman dulu sih masih banyak percaya kayak gitu. Wah, Aquarius minggu ini bakal begini gitu. Percaya nggak percaya gitu kan. Tapi ada loh deh udah keluar ramalan zodiak buat tahun 2022. Lu mau ngeliat gak? Coba buka dong. Coba ya, gue lihat. Gue juga jadi penasaran nih ya, ramalan zodiak gue apa. Sebentar ya, coba gue lihat ya. Katanya ini sebentar. Ini gue bacanya, nih coba dibacain deh. Ramalan kesuksesan, inilah 6 zodiak yang akan bersinar dan kaya. Oh my gosh, kaya banget di tahun semenjak sosmed itu jadi makanan sehari-hari orang Indonesia, gue tuh ngerasa kayak orang Indonesia tuh pengen kaya karena mereka selalu melihat orang-orang kaya di sosmed. Ya kan? Bener, jadi kayak mungkin termotivasi sih menurut gue ya. Motivasi sih bagus. Gak apa-apa. Serius bagus kalau motivasi. Tapi kalau menurut gue kebanyakan jalannya itu nggak hujat, jadinya tahu nggak sih lu? Jalannya tuh hujat. Itu negatifnya. Jadi kayak pengen viral. Ya, ada yang kayak gitu. Terus ada yang pengen kaya cara instan. Ya, maksud gue semua butuh proses gitu kan. Tapi ini coba kita bacain deh, zodiak yang bersinar dan kaya di 2022. Gue sambil gue pengen tahu ada zodiak lo apa enggak. Mudah-mudahan ya. Aries. Kalau nggak ada berarti zodiak gue kusam. Bukan Aries. Aries katanya. Bukan. Coba lo bacain deh. Aries mengalami tahun ini di titik tersukses selama hidupnya. Para Aries menyadari bahwa kesuksesannya tinggal menghitung hari lagi. Orang yang mengundang berbagai sumber kesuksesan dalam karir, pekerjaan, usaha ditekuni. Sukses secara materi dan keuangan dan bahkan akan sukses secara kehidupan sosial. Oke. Amin ya, amin. Libra nih ya. Tapi Aries zodiak lu bukan? Zodiak Libra. Bukan. Oke. Libra lanjut. Libra di tahun depan merupakan salah satu zodiak yang diprediksi akan mendapatkan kesuksesan. Masih diprediksi ya. Masih harus kerja berarti orang Libra. Ya, kalau miskin kerja, ingat. Baca lagi deh. Capricorn. Jadi Capricorn di tahun 2002 kan masih ada sedikit permasalahan hidup yang sudah disadari sejak lama. Oh, jadi belum move on dari kesalahan-kesalahan sebelumnya Capricorn, tapi mudah-mudahan sukses. Oke. Tadi dari Aries, Libra, Capricorn, ada zodiak lo nggak? Nggak ada, anjir. Ada nggak? Nggak ada. Bener. Belum. Soalnya lo ketawa. Bener. Gue nggak ada. Oh, nggak ada ya? Belum ada. Tapi ini gue terusin ya, akan tetapi zodiak Capricorn diramalkan akan mempunyai peluang di mana akan dihadapkan dengan situasi yang baik di 2022. Oke, itu katanya. Amin. Dan diramalkan mendapat kesuksesan di dalam kehidupannya. Tuh ya, yang Capricorn. Terus, nomor 4 deh. Zodiak Scorpio. Scorpio, zodiak ini menjadi salah satu zodiak yang juga meraih kesuksesan di tahun 2022. Untuk segi keuangan, akan ada peningkatan secara signifikan, tidak secara tiba-tiba namun perlahan. Jadi perlahan pasti ya. Ya, perlahan tapi pasti. Aduh, ada iklan lagi. Oke. Jadi dari tadi Aries, Libra, Capricorn, Scorpio, ada zodiak lo nggak? Nggak ada, bukan zodiak gue, Mas. Nggak ada, oke. Lanjut lagi. Nomor 5 deh. Sekarang Taurus, oh my god, ramalan Taurus.
Oh, lo Taurus ya berarti ya. Diramalkan pada tahun 2022 akan mempunyai potensi yang sangat besar dan mewujudkan segala macam impiannya. Amin, 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 amin. Percaya nggak percaya ya, amin aja gue yang baik-baik. Amin, 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 amin. Amin. Taurus yang sedang membuka usaha atau Membuka bisnis usaha, diramalkan bisnis akan memperoleh diramalkan, peningkatan pemasukan yang sangat besar di tahun 2022. Tapi Dek, lu buruan buka bisnis, Dek. Tapi jujur Mas, jujur gue di tahun 2022 itu di Januari itu insya Allah gue mau buka bisnis Mas. Nah, apaan tuh? Spoiler. Kayak usaha bisnis makanan Mas. Oke. Karena kan kayak pengen masak, ada yang masak gitu kayak makanan rumah makan gitu. Cuman kayak lebih mini dan lebih modern, mudah-mudahan ya kalau ada rezekinya. Oke, kita doakan semoga Dea usahanya lancar di tahun 2022 gitu dan dimudahkan segalanya. Amin. Pokoknya semuanya deh, nggak cuma zodiak yang ada di sini, pokoknya semua zodiak ya, semua orang di negara ini mudah-mudahan. Terus zodiak Cancer. Sukses. Nomor 6 Dek, coba bacain Dek. Cancer, ramalan pemilik zodiak Cancer di tahun 2022 nanti bukan tahun yang terbaik bagi zodiak Cancer. Jadi bukan tahun terbaik ya. Tapi pemilik zodiak ini akan diramalkan mendapatkan kesuksesan di tahun 2022. Oke, tuh ya tadi dari Aries, Libra, Capricorn, Taurus, Cancer. Ada yang gue lewatin nggak? Nggak tahu, lupa gue. Pokoknya dari ini kita ngobrol cuman ini loh ya, having fun loh ya, jangan orang lo yang nonton kita. Jangan kalian jadi ini tahu jadi apa namanya terbebani. Aduh anjir zodiak gue nggak ada. Nah gue nggak mau kayak gitu. Nah iya jangan kayak gitu dan jangan yang orang-orang yang nonton dan zodiak yang kita sebutin. Lu jangan tiba-tiba jadi malas. Wih, gue diramalin nih, gue Aries, tahun ini gue bakal sukses. Ya kalau lu nya nggak usaha juga nggak akan sukses, bro. Jangan gara-gara nonton kita berdua lu jadi malas gitu. Mentang-mentang, oh gue tahu nih gue sukses di tahun ini, lu jadi rebahan terus di rumah, nggak gitu juga. Iya, tetap lo kalau mau minta rezeki itu mintanya sama Tuhan yang Maha Esa, sama Allah. Tetap lo jangan berlupa berdoa, beribadah. Ya, udah. Dan usaha juga gitu. Oke Dek, kesimpulannya Dek, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, kita bacain sedikit ramalan di 2022, harapan lo sendiri di tahun 2022 buat lo, buat orang-orang sekitar, buat Indonesia mungkin, karir pekerjaan, gimana Dek harapan lo? Kalau harapan gue mudah-mudahan ya benar-benar orang-orang yang sakit itu cepat-cepat disehatkan. Keluarga gue juga mudah-mudahan selalu sehat. Yang penting sehat dulu deh. Yang namanya rezeki atau apapun. Jadi rezeki itu menurut gue nggak cuma dari uang ya, dari harta gitu. Tapi sehat juga itu beneran udah jadi rezeki buat kita semua. Kalian bisa nafas aja jadi rezeki. Jadi menurut gue mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar gue makin sayang sama satu sama lain dan benar-benar sehat walafiat. Udah sih itu aja menurut gue karena sehat itu penting. Oke, amin. Doanya bagus. Amin. Pokoknya kalau gue sih intinya dari semua ramalan tuh dari zaman dulu banget gue kalau nonton ramalan pasti yang bakal dibahas itu adalah tokoh yang meninggal, artis yang meninggal, terus kecelakaan, terus bencana alam. Kalau menurut gue yang namanya bencana alam itu setiap tahun pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau menurut gue pribadi ya, gitu. Jadi ya kecuali misalkan yang gue bilang tadi ada peramal A, paranormal bilang akan terjadi gunung meletus di gunung apa gitu. Dia nyebutin secara spesifik tanggal sekian, bulan sekian. Wih, kalau itu gue bener deh. Itu gue menganggap dia beneran peramal gitu kan. Tapi kalau masih nyebutin percayalah gitu. Iya, masih nyebutin akan ada bencana alam di Indonesia, ya gue rasa sih tetap bakal ada bencana alam ya. Itu sorry ya, gitu bukannya mendoakan yang buruk-buruk. Iya, tapi yang namanya bencana alam itu kita nggak bisa prediksi. Ditambah lagi kalau dari sisi keilmuan Indonesia kan termasuk dari Ring of Fire tuh, cincin api, ya kan? Ya namanya banyak gunung berapi, ya kan? Kita nggak tahu kapan itu gunung itu aktif atau
lagi bereaksi segala macam kayak kemarin yang di Semeru ya. Kan itu tiba-tiba ya. Tiba-tiba lah semuanya. Prediksi. Dulu juga kalau nggak salah, inget gak Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat? Iya. Yang tiba-tiba batuk gitu kan. Baru batuknya aja orang-orang udah panik gitu. Gimana lu kalau sampai, ya namanya kita nggak tahu. Meletusnya ya, amit-amit ya, pokoknya dijauhin deh teman-teman ya, kayak gitu-gitu. Oke, kalau gitu deh. Thank you ya deh buat ngobrol-ngobrolnya. Hari ini seru banget. Nanti kita bisa lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya. Sebelum terakhir, ini dong, ucapan selamat tahun baru dulu dong. Oh iya, Happy New Year semuanya. Mudah-mudahan di tahun 2022 sehat selalu. Dan apapun yang kalian pengen, mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin. Oke, Dek. Thank you, Dek, buat ngobrol-ngobrolnya hari ini, Dek. Iya, terima kasih. Seru banget. Mas Sampai Andi. ketemu lagi ya. Oke. Iya, terima kasih. Dadah, thank you.